Iya, mohon maaf Pak Nasrullah dan Pak Asdar menunggu padahal tadi di ruang Baik tunggu Kak ya. sudah on cam. Ya baik Kak. Di dalam ujian komprehensif untuk menyampaikan apa yang Bu Eka buat dalam rencana aksi satu atau dua ya, Baik. 10 menit. Silakan Bu Eka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Un- Waalaikumsalam. untuk rencana aksi pertama, permasalahannya itu di minat belajar pada peserta didik. Eh, Solusinya penggunaan metode pembelajaran yang meningkatkan minat belajar siswa. Nanti pembelajarannya itu tatap muka 2 kali yang tercuplik begitu di RPP, materinya tentang sifat zat, perubahan fisika, perubahan kimia. Eh, Metode praktikum modelnya PBL. Modelnya kalau yang pertama discovery learning begitu. Jadi praktikum terintegrasi discovery learning, mengukur minat. Lalu untuk yang kedua, permasalahannya itu keterampilan proses sains, Pak, karena kurang praktikum begitu. Ini untuk di kelas 9, waktu kelas 8-nya mereka pandemi. Jadi full daring, tidak melaksanakan praktikum tatap muka. Hanya sekali praktikumnya di kelas 7 pakai apa itu? Daring ya, Google, via Google Meet begitu. Mengatasinya dengan metode pembelajaran yang inovatif yang saya ambil problem based learning. Materinya tentang pewarisan sifat, tatap mukanya 3 kali, eh, sama terintegrasi juga dengan praktikum. Eh, untuk keduanya, saya menilai sikap. Sikap yang saya nilai antara lain eh, disiplin, kerjasama, tanggung jawab, eh, disiplin, tanggung jawab, kerjasama. Satu lagi, oh, rasa percaya diri. Itu untuk sikap. Lalu untuk keterampilan, nanti ada untuk yang pertama karena praktikum biasa, maksudnya sama-sama praktikum tapi mengukurnya minat, jadi keterampilan praktikum, keterampilan proses begitu. Untuk yang kedua ya keterampilan proses sains gitu. Jadi ada item-item indikator untuk KPS itu sendiri. Eh, Lalu untuk tes kognitif, saya menggunakan kuisis nanti di akhir pertemuan. Soalnya 10 sampai 20 soal, tergantung materinya begitu. Untuk apa ya? Oh iya, untuk minat nanti dibagikan angket pada siswa. Itu sudah saya buat berdasarkan 4 indikator minat. Eh, 4 indikator minat, sebentar Pak, saya takut keliru. 4 indikator minat, yang pertama itu rasa senang, ketertarikan siswa, keterlibatan siswa dalam pembelajaran, dan perhatian. Nanti itu sudah saya buat kisi-kisinya juga. Lalu untuk KPS, keterampilan proses sains, saya menggunakan 7 indikator yang sudah dipilih gitu karena menyesuaikan dengan materi pembelajaran. 7 indikator KPS yang nanti akan diukur di permasalahan kedua itu mengamati, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menerapkan konsep, mengkomunikasi, memprediksi, dan menyimpulkan. Eh, Pendekatan untuk masalah pertama pakai pendekatan konseptual, untuk yang kedua pendekatan saintifik. Kalau konseptual itu karena menggali informasi berdasarkan masalah keseharian begitu. Eh, Lalu kalau untuk apa tadi? Saintifik, jadi eh, mengajak siswa untuk lebih berpikir kritis, lebih ke proses begitu. Untuk saintifik jadi ada 5 ya, mengamati, mencoba,
mengamati, mencoba, menanya, menalar, dan mengkomunikasi gitu. Eh, Lalu apa lagi ya? Oh iya, untuk materinya di RPP sudah saya buat materi hmm, konseptual, materi konseptual, terus materi apa ya? Lupa tuh. Materi konseptual, materi prosedural, dan materi sebentar Pak. Hmm, oh iya, Lalu ya eh, materi konseptual. faktual, Oh iya, yang pertama faktual. faktual ya betul. Terima kasih Pak Asdar. Kalau Nah, bedanya itu ya mohon maaf ini sepemahaman saya selama perkuliahan begitu. Kalau faktual itu materi yang bisa diindra, misal wujud zat itu padat, cair, gas begitu. Kalau untuk eh, konseptual ya tentang ada unsur, ada senyawa, ada campuran begitu. Lebih ke konsep apa bedanya unsur, senyawa, campuran. Lalu untuk prosedural ya berarti pemisahan zat-zat tersebut, ada filtrasi, ada sublimasi, ada penguapan, ada ya penguapan atau evaporasi begitu yang sederhana di lingkungan siswa. Lalu untuk materi yang di kelas 9-nya itu kalau untuk materi faktualnya itu tentang istilah-istilah dalam genetika. Kalau materi konseptualnya itu tentang hukum-hukum Mendel, hukum Mendel 1, hukum Mendel 2, dan untuk materi di pertemuan terakhir. Ya, Pak? nggak bisa di share screen, Pak. Nggak bisa di share screen. Share screen. Share Share screen. screen. Ada Ya, apanya, Pak? Yang mau di share screen? RPP-nya, RPP-nya, iya. RPP-nya. Ya, siap. Ah, Bebas ya, Pak, pertemuan 2 aja mungkin. Tadi udah saya ya siapin tadi karena saya genetika. iya siap. Tadi karena di restart jadi dari awal maaf. Tadi sudah di open juga sebentar. Pabrik ya. Itu Pak ketindihan apa? Jadi tiba-tiba ada aplikasi yang terbuka kalau kata Pak Iza, Bu Eka coba close semua, sisakan saja sisakan saja Zoom begitu. Sudah Pak, sudah saya repairing otomatis tuh di pencarian, nggak bisa juga khawatir lama jadi saya restart ulang. Oke, lanjut. Iya, bentar Pak, sedang loading share screen. Nah ini. Nah ini sebentar tuh. Nah ini untuk materi pewarisan sifat. Nampak Pak tulisannya? Ya ini. Eh mau dari awal ya Pak, mohon izin apa masih ada waktu? Takutnya 10 menit lewat. Ya, yang pertama itu indikator ada saya buat 3 indikator pendukung untuk pertemuan pertama, pendukung, kunci, dan pengayaan. Kenapa kunci juga menerapkan? Karena kemarin waktu kuliah diberi pemahaman bahwa IPK kunci itu sama dengan KD begitu. Jadi menerapkan itu C3 kebetulan KKO-nya. Lalu untuk materi IPK pendukung itu yang di atasnya. Jadi C2 begitu menjelaskan hukum Mendel dan cara persilangan. Nanti di sini praktikumnya pakai kancing genetika. Lalu untuk pengayaannya eh, lebih tinggi dari IPK kunci tentang menganalisis pewarisan sifat pada hukum Mendel. Jadi kalau di teori 9 banding 3 banding 3 banding 1 atau 3 banding 1 atau 1 banding 2 banding 1, apakah nanti ketika dipraktikkan oleh mereka seperti yang Mendel eh, konsepkan begitu. Ya, pertemuan keempat juga ada IPK pendukung, kunci, dan pengayaan. Kalau pengayaannya untuk pertemuan selanjutnya menganalisis yang hukum Mendel 2. Nanti juga ada kancing genetika. Untuk pertemuan kelima, eh, tidak ada IPK pengayaan, hanya ada IPK kunci. Ini lebih ke menerapkan pengetahuan tentang golongan darah yang merupakan salah satu peristiwa variasi gen, gitu seperti warna kulit. Nah, ini ada tujuan pembelajarannya, diskusi,
untuk mengetahui atau menjelaskan hukum Mendel dan cara persilangan monohibrid. Nanti di sini juga ada literasinya, mereka jadi diskusi literasi, kegiatan pengamatan pakai LKPD. Begitu ada 3 kegiatan kalau di pertemuan pertama. Lalu tujuan selanjutnya melalui LKPD dan diskusi dapat menerapkan hukum Mendel dan persilangan monohibrid. Nanti ada juga dinilai itu mengungkapkan gagasan dengan percaya diri. Sama untuk yang keempat dan kelima, tapi keempat diganti jadi dihibrid gitu. Praktikumnya juga nanti kancing genetikanya lebih banyak. Nah, untuk pertemuan kelima ini lebih ke variasi gen, mempelajari variasi gen dan aplikasinya. Jadi siswa kebetulan yang mau saya PPL-kan itu waktu kelas 8 kan belum praktikum golongan darah. Jadi kemarin wali kelasnya coba Bu Eka apa bisa begitu. Dan saya sudah bertanya ke beberapa pakar, guru senior yang di SMA begitu, ternyata bisa, tapi hanya pada fase interpretasi. Jadi mungkin ini masuk juga HOTS begitu. Interpretasi jadi mengira-mengira orang tua mereka nanti kira-kira golongan darahnya apa ya kalau saya tahu golongan darah saya misalnya A gitu. Tapi ya tidak bisa memastikan karena golongan darah A itu dimungkinkan dari beberapa golongan darah gitu. Nah, ini materi pembelajaran yang tadi saya lupa yang faktual. Jadi ini kenapa pakai kacang kapri, istilah-istilah genetika gitu ya. Nah, konseptualnya hukum-hukum Mendel 1, Mendel 2, hukum Mendel 1, Mendel 2. Proseduralnya ya persilangan itu sendiri dipraktikumkan melalui kancing genetika. Nah, kalau untuk yang konseptual pertemuan kedua itu gen. Yang kenapa warna kulit beda-beda walaupun satu keluarga begitu. Juga dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, proseduralnya itu peristiwa radiasi yang menyebabkan kerusakan gen begitu. Jadi radiasi ya kalau sekarang mungkin aplikasinya ke siswa itu tentang radiasi sinar layar gadget begitu. Mungkin tidak langsung merusak tapi menurunkan fungsi sel itu sendiri. Nah, ini pendekatannya saintifik, modelnya PBL, metodenya diskusi dan praktikum. Untuk pendahuluan, dinilainya religius dan disiplin, masuk tepat waktu, guru memberi salam, lalu menjelaskan tujuan, lalu mengaitkan dengan pertemuan sebelumnya tentang istilah genetika. Ya, banyak misalnya dominan dan resesif itu apa. Lalu memberitahu kenapa penting mempelajari ini, mempelajari hukum Mendel, bahwa nanti di hukum Mendel kalian tahu pewarisan sifat pada manusia itu banyak sekali, bahkan tentang kelainan pun akan dipelajari. Jadi di sini ada rasa syukur begitu yang kita harus ingatkan kepada siswa bahwa walaupun kita berbeda, kita diberi sehat, diberi fungsi tubuh yang normal, itu bukan menjadi suatu pemecah tapi pemersatu begitu intinya. Lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, di sini apa aja yang dinilai nanti diberitahu, ada disiplin, tanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan keterampilan praktikum. Nanti kalau praktikum ibu nilai ya, ibu mengamati berkeliling begitu. Lalu guru menyampaikan aturan kegiatan, yang misal nggak boleh bercanda atau tidak boleh menyakiti, melempar-lempar kancing, jadikan mainan. Nah, karena ini penggunaan model pembelajaran PBL, jadi ada 5 sintak. Yang pertama itu orientasi, yang kedua organisasi, yang ketiga investigasi, yang keempat mengembangkan hasil karya, dan yang terakhir evaluasi. Nah, untuk orientasi di sini saya ya awal menjelaskan indikator lalu brainstorming. Kalau kata Pak Nasrul itu curah pendapat begitu. Nah, ini nanti di sini anak disajikan 2 gambar. Nah, ini juga mengaplikasikan tipek sederhana begitu, PowerPoint atau video. Kebetulan untuk yang ini pakainya gambar. Kenapa pada jagung bijinya bisa warna-warni? Kenapa kelinci juga demikian? Nah, ini nanti si anak diajak begitu mempertanyakan kedua gambar ini. Nah, ini. Lalu setelah itu biarkan saja dulu seperti digantung dulu sementara ini. Nah, nanti untuk menjawab kita akan
melaksanakan praktikum ya, biar kalian nanti bisa jawab begitu. Nah, ini dibagikan LKPD. Lalu setelah dibagikan LKPD, guru menyuruh gitu ya, siswa mengamati. Coba perhatikan LKPD yang telah diberikan. Untuk kegiatan 1, bunga merah, bunga putih, mawar merah. Bunga merah, putih, kok hasilnya warna merah ya gitu. Yang kedua, kok hasilnya warna merah muda ya gitu. Kenapa bisa beda di gambar 1? Kenapa di gambar 2 keturunannya kok warnanya beda gitu. Gimana caranya bisa begitu gitu. Kenapa gitu. Yang selanjutnya, peserta didik diminta mengidentifikasi masalah dari 2 peristiwa tersebut. Lalu merumuskan hipotesis. Nah, ini termasuk kegiatan bagian dari saintifik itu mereka mencoba merumuskan hipotesis awal. Oh, mungkin karena ada eh, misal pengaruh air, mungkin pengaruh pupuk, misal seperti itu untuk sederhananya mereka karena mungkin belum tahu, atau mungkin nanti di sini ketika sudah literasi tadi mengetahui, oh iya Bu, di buku begini. Nah, ini nanti mereka sudah buat rumusan hipotesis yang sederhana. Diharapkan seperti itu. Yang kedua, sintaknya mengorganisasi, yaitu biasanya ke guru mengkondisikan kelas bagi kelompok, terus memastikan pembagian tugas begitu sehingga semua siswa aktif. Jadi ini ada kerjasama yang dinilai, lalu mengajukan pertanyaan, mengapa persilangan 2 tanaman yang sama tapi bisa hasilnya beda. Nah, ini di ditekankan lagi ini. Setelah tadi banyak pertanyaan yang digantung di atas. Lalu membimbing penyelidikan. Nah, penyelidikan ini berarti praktikum. Peserta didik mengidentifikasi masalah, lalu membuat hipotesis untuk kegiatan yang nomor 1 di LKPD, yang kedua melakukan praktikum. Nah, ini melakukan praktikum itu termasuk mengamati kalau dari saintifik gitu, Pak. Yang membuat hipotesis tadi sudah mencoba. Lalu peserta didik Kayaknya berdiskusi. cukup, Bu Eka ya. Bu Ya, Eka ada cukup. siap. Terima kasih. Silakan Pak Asdar. Jika dimulai. Halo. Oke. Ya. Ya, Ibu Eka, Ya, Pak. Eka, kumaha kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Lancar. Alhamdulillah siap. Oke. Tadi itu masalah yang diangkat adalah pemahamannya atau yang keberapa itu yang pemahaman genetika. Oh, itu nanti Satu opsi dua itu. yang permasalahan kedua, bab genetika itu nanti yang di permasalahannya itu keterampilan proses sains, Pak. Gitu. Jadi Ya, keterampilan proses sains. Yang pertama berarti apa? minat. Karena Apa? materi kelas 7. Iya, materi Minat. kelas 7. Minat. Genetikanya enggak? Iya, Pak. Pewarisan sifat. Materinya pewarisan sifat juga. Yang kelas 9, masalah kedua. Masalah kedua yang masalah pertama. Masalah pertama materinya sifat zat, sifat fisika, kimia. Nanti ada perubahan fisika, kimia di kelas 7. Yang dipresentasikan ini yang aksi kedua ya. Ya, lebih cenderung ini Pak di kelas 9 sebab kelas 8-nya mereka minim praktikum begitu. Kalau kelas 7 masih panjang perjalanannya. Masih. Keterampilan proses saintifik dengan model PBL ya. Iya, betul. Oke, coba dijelaskan bagaimana mendesain tumbuhnya kemampuan atau keterampilan proses itu di dalam pembelajaran PBL ini. Di mana intinya? Iya, kan Ya. keterampilan proses sains itu ada beberapa indikator. Menurut literatur yang sudah saya gali, nah ada yang 8, ada yang 6. Nah, kemarin itu diskusi akhirnya dengan melihat karakteristik materi, saya menggunakan 7 indikator. Yang pertama kan ada mengamati. Nah, dalam RPP ini juga sudah terlihat begitu, Pak. Ada peristiwa mengamati
brainstorming di awal mengamati gambar. Nanti kalau yang tahap selanjutnya mengamati video, jadi tergantung pertemuannya begitu. Lalu ada mengajukan hipotesis untuk proses sains yang kedua indikatornya. Di sini juga ada dalam pembelajaran mengajukan hipotesis. Nah, ini pada tahap membimbing penyelidikan. Lalu ada Oke, mengumpulkan data. mantap. Ya, Pak, kalau praktikum pasti Intinya ngumpulin data. disebut- disebutin gitu loh hipotesis dalam hal pewarisan sifat. Hipotesis yang dibuat siswa itu kayak apa gitu yang Oh, diharapkan ya. ya, yang diharapkan ini Pak, mengapa pada persilangan dua gambar yang sama di atas ini mawar merah sama putih disilangkan, tapi hasilnya kok bisa merah, Oke. yang satu bisa Ah, merah jambu atau pink begitu. Karena ini monohibrid, jadi hmm. dengan satu sifat beda, jadi hanya warna saja membandingkan warna. Nanti kalau yang dihibrid berarti Apa hipotesisnya? hipotesis itu Biasanya dugaan, gimana Pak? dugaan Ya, awal apa Pak. anak-anak ya apa hipotesisnya anak-anak biasa katakan Eh, apa? kalau yang sudah pernah waktu ya beberapa tahun yang lalu saya juga mengajar kelas 9. Kalau anak-anak ya malah kadang awalnya tuh bercanda, "Ya, Bu, merah." Jadi dilucu-lucuin begitu, tapi saya fokuskan lagi ini kenapa bisa warnanya merah, kenapa bisa warnanya putih begitu. Eh, Kalian coba buat pertanyaan dari peristiwa ini begitu. Jadi ya bisa dengan mengapa, bagaimana, gitu. Ya, kan hipotesis kalau bertanya kan hipotesis itu jawaban sementara, tapi Iya, ada Pak. dasar. Misalnya kalau merah dicampur pink gitu, nah, nanti hasilnya merahnya eh, turun sedikit gitu ya. Oh, Ataukah gradasinya. merah Iya, Pak. ya, kemudian merah campur mawar kuning, nanti jadinya mawar orange. Hipotesis karena asumsinya kalau warna cat digabungkan, nah seperti itu bisa jadi. Nah, itu butuh butuh pembuktian. Nah, yang menarik itu adalah warna kulit. Tadi ya sudah disebutin tadi, ibunya putih, rambut lurus, bapaknya putih, rambut lurus. Anaknya lahir hitam tapi keriting. Lah kenapa tuh? Itu bisa ya? Iya, Pak. Nah, itu kalau nanti Bisa. di pertemuan Nah, 3, apa hipotesisnya? Apa ya hipotesisnya itu? hipotesisnya jawaban sementara Bapak bisa juga faktor lingkungan gitu. Jadi hipotesisnya Lingkungan, makanan, gitu-gitu. ya mungkin Makanan kan oleh orang tuanya, ya nutrisi selalu begitu. makan itu, selalu makan mie instan waktu dihamilkan gitu ya. Iya, Jadinya Pak. anaknya keriting. Iya, sederhananya. Pemikiran anak-anak. Oh begitu ya. Hmm. Ya kan namanya hipotesis kan gitu Iya, ya. Pak. Oke, itu penyelidikan. Pertanyaan saya, ah, tidak cukupkah langkah-langkah saintifik yang kita fokuskan dibanding dengan keterampilan proses yang Ibu Eka soroti? Apa Karena apa perbedaannya? Hmm. kalau keterampilan proses itu mengembangkan konsep begitu, Pak. Lalu ada juga di sini yang item emang saya awalnya pingin apa ya, bahwa anak tuh memprediksi begitu yang tadi kenapa nanti ada tes golongan darah begitu. eh Memprediksi gitu. Nah, di scientific itu tidak ada keterampilan proses ini. Nah, eh, sedang sedangkan sedangkan pada pertemuan itu cuma eh, 5 begitu. Untuk yang keterampilan proses ada lebih banyak gitu. Jadi saya ingin menguatkan bahwa Pertanyaan saya lanjut sampai paham. Bagaimana
mereka mendesain LKPD agar seluruh tahapan keterampilan proses ini benar-benar dialami dan dilakukan oleh siswa. Iya. Nah, Jadi tentu berkaitan LKPD kan jadi iya, boleh ditunjukkan Pak LKPD-nya? ya boleh, tapi sekilas ya, oh ini di sini kalau kerja ini membuat hipotesis, kalau Iya, kerja ini menyelidiki. ya. Ini Pak, ini LKPD eh, langkah-langkahnya persilangan bunga. Nah, ini Kalau suruh kalau mereka kalau mau share screen file lain, share screen iya. pertama ditutup dulu. Aduh, maaf, maaf. Oke, siap. Stop dulu deh. Ulangi. Iya. Begini, Pak. Ini Hmm. langkah-langkah pengerjaannya nanti ada gambar. Ini berarti mengamati. Lalu nanti di sini mengajukan hipotesis, identifikasi masalah, rumusan, begitu. Lalu ada mengumpulkan Oke. data. Ini yang kalau mengumpulkan data yang pakai kancing genetik itu, Pak. Jadi ada 2 gelas, mereka Hmm. nyoba ngambil, ditulis pakai turus, itu ngumpulin data. Lalu menerapkan konsep. Nah, nanti di sini untuk menjawab pertanyaan, mengkomunikasikan nanti kegiatan presentasi. Perwakilan bisa ya nanti boleh maju. Maksudnya perwakilan itu dalam satu kelompok boleh ditunjuk atau mereka sepakat maju bersama begitu. Lalu eh, ya ini tadi yang memprediksi ada di yang ini Pak, memprediksi buatlah prediksi kemungkinan golongan darah yang dimiliki ayah ibu. Lalu nanti ya kesemuanya itu dari 3 kegiatan dan kegiatan yang lain ada kegiatan menyimpulkan. Ini yang ingin saya apa ya lebih tekankan begitu. Mungkin kalau siswa hanya menanya, Itu di stop dulu itu yang kesimpulan itu yang tadi kesimpulan kotak kesimpulan. iya Pak, Nah, itu. Coba lihat lihat itu lihat lihat ya. Setelah melakukan ya tulislah kesimpulan. Setelah melakukan pada kegiatan kenapa? ini Pak, kegiatan 1 dan Oh, 2. telah melakukan apa yang dapat disimpulkan dari pengamatan yang kamu lakukan tulis itu. Memang apa tuh Kalimatnya. yang diharapkan kesimpulannya? Ya Dan kesimpulannya eh, yang tadi dikaitkan dengan indikator Pak, siswa mengetahui ya perbandingan. itu kan itu menurut guru. Tapi kalau membaca petunjuk ini siswanya mengarah ke sana apa enggak? Ini Nah, nanti ada kan pertanyaan. bayang. Ini ada tujuan pembelajarannya di LKPD-nya dan tujuan praktikumnya. Iya, nah, itu menurut guru iya kan. Kalau menurut siswa, apakah bisa connect ke situ? Nah, itu saya sering sekali kasih penekanan ketika di LKPD sampai pada pertanyaan kesimpulan. Itu jangan nyuruh toh, buatlah rumusan kesimpulan dari percobaan di atas gitu. Berhenti. Siswanya apa tuh yang pasti ribut itu apa tuh yang disimpulkan apa tuh kayak nanya-nanya gitu. Tapi kalau coba bedakan rasanya, buatlah kesimpulan pada percobaan di atas tentang Oh, dia iya Pak. tentang sifat apa itu sifat apa sesuai dengan tujuan tadi. Iya. Jadi kita tidak mengarahkan, tetapi kita mau beri scaffolding apa yang seharusnya siswa tuliskan supaya nggak terjadi kerusak-kerusuk. Ya, waktu apa ya? Ini tulis apa ya kesimpulannya? Tapi kalau diberi itu kesimpulan tentang apa? Ya itu Iya. tadi sesuai dengan tujuan satu. Kalau perlu kesimpulannya dua ya tentang Oh iya. satu ya, Iya. sifat turunan
Warisan sifat kalau apa gitu, dua apa gitu ya. Ya, Itu, oh ya, nanti sifat-sifatnya itu diturunkan oleh siswa. iya. Oke, bagus. Baik, Pak. Terima kasih banyak Ke depan masukannya. Ibu Eka lebih harus berkreasi lagi kalau bisa pemanfaatan teknologi. Kalau kancing genetika biasa gitu ya, tapi kalau lebih nanti pakai aplikasi sendiri, genetikanya diganti menjadi animasi. Bukan kancingnya, kancing genetikanya diganti menjadi animasi yang dirancang sendiri oleh Bu Eka. Itu nanti akan bagus Iya, hasilnya. Pak. Oke, saya akan masuk dulu. Ya, terima kasih Pak Ya baik, Asdar terima untuk kasih Pak Asdar. inputnya. Bu Eka ya. Ya, Pak. Tadi katanya apa? Tes kognitif menggunakan Google ya? Google apa, Bu? Google Quizzes, bukan Google Pak, maaf, Quizzes. Aplikasi Quizzes, sebentar saya buka. Oh, oh Iya, kuisis. bisa Ibu ditampilkan? desain, Perlu? Ibu desain sendiri. Iya, Pak. Pertanyaannya di... Isinya kan? Iya, Isinya kan? iya. Iya, Maksudnya pertanyaannya kan, Pak? platformnya kuisis. Oh, Quizzes mah udah ada, Pak. Jadi saya memanfaatkan begitu. Maksudnya Quizzes tuh kayak ruang guru begitu? Iya, betul. Ya, Eh, eh, kuisis ya. iya, Pak. Halo, Bu. Ya, halo. Ibu sudah lama pakai Sudah, Pak. kuisisnya? Eh, Sudah. jadi pengguna kuisis gitu ya, Pak, sebagai guru. Iya, sudah dari pas pandemi, Pak. Dari Selain kuisis, selain kalau kuisis ada. pakai Google, bikin itu Google apa? Pakai Google, pakai Telegram, pakai Telegram itu, Pak. Jadi kayak angket begitu. eh nah Pakai ini Telegram untuk apa? kan grupnya di kelas Telegram. Kalau di SMA ya Pak, Bapak kan bertanya pernah gitu pengalaman saya. Nah, kalau di SMA pakai Telegram itu kayak eh, merefleksi begitu Oh, Ibu gimana. mengajar. Oh, Ibu mengajar juga di SMA ya? Saya memang guru SMA Pak, mengambil sertifikasinya IPA, Hmm. tapi praktikumnya sudah konfirmasi harus di SMP ketika di awal pembelajaran karena SMA saya juga nggak ada mapel IPA. Kurang tahu kalau di SMK ada mapel IPA, tapi kemarin kalau di IPA itu kompetensinya untuk Oh, Ibu backgroundnya apa, Bu? biologi, pendidikan biologi. S1 biologi ya. Ya, Kuliah di mana, Bu? di Universitas Negeri Jakarta, Pak. Universitas Negeri apa? Jakarta. Oh, UNJ. Iya, Baik. Jadi Ibu sekarang mengajar di SMA ya, bukan iya, SMP. ya. Sekolah Ibu itu pesantren ya, kalau tidak salah ya. Mirip pesantren. Oh, oh itu bukan Pak, sekolah umum biasa. Cuma memang mungkin kalau dari gedung gitu ya, kalau dilihat di mana ya, di LMS tuh saya bikin vlog itu ya ada. Iya kan Ibu upload foto. Ibu upload foto di LMS-nya kan? Iya, yang di vlog itu gedung Pak, cuma Mirip pesantren ya sekolahnya. itu miripin gedung sate Pak, kantornya Pak Ridwan Kamil. Oh begitu. Ya, Ya, ya. desainnya. Ya, baik Bu. Selain kuisis, apa lagi Bu? Ya, yang Kan paling ya? ya soalnya yang paling sering kuisis karena waktu itu ada kerjasama dengan sekolah. Jadi saya lebih apa ya, apa tuh lebih
menguasai begitu untuk yang kuisis. Dan yang kuisis itu anak tidak perlu install aplikasi. Jadi kendalanya kan kalau install aplikasi mereka selalu ngeluh, Bu, handphone saya speknya, memorinya sedikit begitu. Jadi kalau pakai kuisis cukup link saja, di-share, lalu nanti mereka bisa tidak memberatkan. Itu sih yang lebih saya sukai kenapa pakai kuisis. Nah, karena saya juga guru tamu begitu saat PPL, jadi kalau saya menyuruh siswa mendownload aplikasi kan kesulitan. Jadi saya pikir ini lebih efektif kalau dari segi pemanfaatan gadget, tidak usah install aplikasi, hanya sharing saja. Dan nilainya bisa real time ditampilkan begitu. Jadi siswa akan terpacu. Saya tampil niatnya sih, niatnya gitu ya Pak, dalam rencana di kepala tuh ditampilkan di PowerPoint kan melalui akun saya gitu. Nih siapa yang udah jawab berapa, nanti siapa yang peringkat satu gitu. Jadi kompetisi juga memacu mereka untuk malu nih kalau ditampilin, jadi harus Kayaknya bagus. kayaknya dari beberapa Bu Eka yang eh, paling maju ya tempatnya. Karena Bu Eka kan di daerah kota Bu Eka. Sebenarnya Karawang tempat saya bukan terlalu kota, Pak. Cuma karena di SMA itu banyak kerjasama dengan platform digital. Jadi satu kecamatan Oh itu, begitu. ya satu kecamatan hanya satu sekolah SMA negeri. Ya jadi Oh banyak kerjasamanya, banyak sponsornya berarti ya. iya Pak, begitu. Bu Eka, kalau Bu Eka membelajarkan tentang perubahan fisika dan kimia, pertanyaan apa yang diberikan kepada siswanya Oh supaya kemampuan literasinya itu berkembang? ya, awalnya saya tanyain dulu tentang tape, Pak. Tape. Tape itu siapa yang suka gitu. Rasanya tape apa? Terbuat dari apa? Wujud tape awalnya sebelum jadi tape itu bagaimana? Lalu setelah jadi tape itu bagaimana? Nah, itu untuk me- memantik begitu. Lalu berarti ada yang berubah kan di situ. Nah, perubahan itu ka- eh, karena apa? Pertama kan pertemuan pertama dibahas tentang sifat sifat dulu. Nah, baru tentang perubahan. Ada perubahan fisika, ada kimia. Kalau perubahan fisika itu prosesnya bisa kembali ke wujud semula atau bahasa apa ya, reversible begitu. Jadi padat, cair, ke padat lagi sampai botak bisa aja kayak gitu. Es cair, padat lagi, dicairin lagi sampai bosen gitu. Terus kalau yang Oh kimia apa? gitu Yang ya. kimia tape gitu. Kalau ya contohnya aja ini nasi basi begitu yang mereka pasti ada nggak yang nggak bisa ngerasain nasi basi? Kadang ada Pak peristiwa yang gitu. Saya Bu pernah minum susu tahu-taunya basi. Nah jadi itu untuk menarik, untuk menyampaikannya ya dari lingkungan mereka sendiri sebetulnya. Hanya mereka belum tahu, oh itu toh perubahan fisika, oh ini yang namanya perubahan kimia. Lalu nanti baru di situ lebih didalami faktor apa saja yang bisa menyebabkan, bisa tentang, bisa karena itu oksigen, misal perkaratan. Bu, jadi harus gimana Bu, dibungkus terus atau gimana gitu. Ya gimana menurut kamu kalau pagar dibungkus plastiknya sebesar apa, misal seperti itu. Itu kalau perubahan kimia. Kalau perubahan fisika ya yang paling mudah ya es mencair, membeku begitu. Nah, nanti lebih dibobotkannya lagi itu apa mana proses yang melepas kalor atau menerima kalor. Nah, itu agak lebih tingkatannya lebih sulit begitu kalau untuk siswa ya, peserta didik tingkat SMP begitu. Emang melepas kalor, kalor itu apa? Suhu kan belum belajar di kelas 7, tapi sudah ada istilah melepas dan menerima kalor. Nanti ya saya menggunakan bahasa yang sederhana, kalor itu ya sementara ini kalian artikan saja sebagai panas gitu. Padahal kalor itu kan energi begitu, bukan sifat, tapi energi. Ya Pak, kira-kira begitu penyampaiannya nanti di benak saya.
yang Bu, Bu Eka tergambar. sudah berapa lama mengajar? Sudah berapa Saya lama mengajar? saya dari lulus itu tahun 2011, ya alhamdulillah langsung mengajar ya. Mencelak-mencelok juga sempat di beberapa sekolah. Yang pertama kali itu di sekolah IT. Ya biasalah lulusan baru. Sekolah IT. Iya. Apa itu sekolah IT? Oh, Oh, Islam itu Pak. Terpadu ya? Iya, Ya. iya betul. Sekolah IT. Lalu Oh iya iya. ya dapat tawaran oleh teman apa masih ada ruang kosong nggak waktunya? Soalnya ada guru di kelas guru di sekolah saya yang S2, beliau sama kebetulan biologi juga yang S2 itu tapi jadwalnya bentrok, nggak bisa akhirnya lepas salah satunya ya itu tempat mengabdi saya awal di negeri. Sampai tahun 2018 awal karena 2018 akhir saya ikut CPNS. Nah, itu ngambilnya SMA, Pak. Nggak ada formasi SMP-nya. Ini juga jauh jaraknya 40 Iya, kilometer dari rumah. Jadi ngekos di SMA. iya. Gitu. Iya, Bu Eka, saya kira Bu Eka bagus ya, layak Bu Eka. Terima kasih Bu Eka. Terima Semoga kasih. sukses Bu Eka ya. Amin, Ya. Pak Nasrul. Sehat-sehat semua. Salam. Satunya UNJ ya. Pengalaman mengajarnya juga ya. Jadi terhitung berapa tahun semua Bu Eka itu? Kalau 2011 sudah ada 2011 11 sampai, tahun ya? iya. Ya, kebetulan yang ini, Pak, yang membuat saya banyak pengalaman itu justru awalnya waktu di sekolah negeri itu kan terbatas. Nah, itu saya apa ya termotivasi begitu jadi bener-bener numpang di SD yang fasilitasnya minim apa Oh di gentengnya SD bocor. Awalnya juga awalnya pernah. ya numpang waktu itu Hmm. belum punya gedung sampai akhirnya punya gedung sendiri terus saya malah pindah sekolah karena lulus CPNS Oh, gitu. Jadi dari nol ya ah, sekarang iya, harus iya. meninggalkan harus hijrah begitu. Ya jadi itu mungkin yang membuat apa ya lebih berwarna begitu pengalaman ngajarnya gitu Pak. Ya, baik Bu Eka. Terima Terima kasih. kasih. Sama-sama, Pak. Semoga sukses Bu Eka ya. Ya, Bu Amin. Eka boleh leave admin Siap, Pak. selanjutnya. Ya, Terima kasih, Pak Asdar. ya, Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya izin leave room.